Tapi di Undang-Undang Lingkungan Hidup itu sudah memastikan bahwa anggaran itu menjadi instrumen dalam perbaikan pemulihan lingkungan. Jadi sudah ada dinyatakan. Termasuk di Undang-Undang Desa gitu ya. Cuma presentasinya ini yang memang belum dipastikan. Ada berbagai pihak gitu kan yang minimal 3%. Tadi inisiatif kan sudah melakukan riset nih. Ini saya pernah hitung-hitungan nggak atau simulasi? Sebetulnya idealnya sih gitu. Kalau melihat kondisi hari ini, kerusakannya seperti ini, alokasi kita APBN seperti ini berapa sih untuk lingkungan ini? Idealnya, bukan ideal lah, yang wajar saja gitu. Kalau sekarang kan baru 0,23 tuh. 0,23% ya. Dilihat dari alokasi anggaran untuk KLHK kan. Sementara kan lingkungan ini kan multi sektor, lintas sektor. Betul. Ya sebenarnya kita belum bisa pastikan berapa presentasinya. Apakah 5%, 10% ya. Karena memang kalau kita mengacu kepada sumber daya alam yang sudah dirusak dengan indikator gitu ya, bagaimana pendapatan PNBP dari pajak itu yang kalau di laporan di dokumen APBN gitu kan, itu dari pendapatan PNBP itu sudah mencapai 300 triliunan. Yang masuk ke APBN. Yang masuk ke APBN. PNBP itu pendapatan non pajak. Non pajak. Kemudian belum lagi pajak ya. Yang itu dari praktek eksploitasi sumber daya alam. Artinya kalau kita bandingkan pendapatan sebesar 300 triliun dengan alokasi belanja yang 6 triliun sangat ini gitu. Jadi ya itu dengan membandingkan itu, kita bisa memperkirakan seharusnya dengan hasil yang diperoleh 300 triliun, maka ya mungkin minimal kita harus ada 200 triliun yang bukankah itu yang tadi 300 triliun menjadi ke pendapatan APBN, kan itu ada juga yang disebar didistribusi ke daerah-daerah dalam bentuk dana reboisasi atau itu sudah total. Jadi termasuk kalau itu kan sumbernya, kalau dibelanjakan di daerah jadi DBH, bahkan DBH ke daerah itu hanya sekitar 80 triliun, 70 sampai 80 triliun DBH-nya, padahal yang rusak adalah provinsi, wilayah provinsi, wilayah kabupaten, wilayah desa, di mana kerusakan lingkungan itu terjadi kan. Jadi bayangkan hanya 80 triliun yang dikembalikan gitu ke daerah, pendapatannya tadi 300 triliun, kemudian KLHK hanya mengalokasikan 6 triliun untuk rehabilitasi, untuk pemulihan secara nasional. Kalau di total juga tidak akan mencapai 80 triliun juga gitu. Dan harus diingat bahwa alam ini dia punya hukumnya sendiri. Kalau dia diabaikan, dia akan melakukan perhitungan terhadap para penghuninya. Dan kita tidak mau terhadap itu. Bagaimana untuk mendorong kesadaran itu ya? Lingkungan urusan publik. Berarti urusan paling tidak ada 3 pihak, pengurus negara, pemerintah, yang kedua sektor swasta, sektor swasta yang banyak mengeksploitasi alam, dan yang ketiga adalah masyarakat, warga negara, termasuk CSO-nya. Termasuk CSO. Nah, itu yang harus bekerja. Jadi bagaimana sama-sama, tapi juga pemerintah tentu juga harus kemudian mendengar aspirasi, bahkan mengimplementasikan apa yang menjadi gagasan-gagasan masyarakat. Pengalaman selama ini,
Bung kan sudah lama tuh di isu lingkungan ini dan di CSO ini. Bagaimana sikap? Apakah pemerintah mendengar terhadap itu? Pihak swastanya gitu, responnya terhadap isu-isu ini seperti apa nih? Pengalaman Bung Seno? Hanya kasuistik gitu. Hanya kasuistik dan itu kalau kasus juga yang menjadi perhatian nasional. Menjadi perhatian nasional. Tapi kalau sudah masuk dokumen kebijakan ya aspirasi CSO, aspirasi masyarakat itu masih bisa dikalahkan gitu kan oleh dominasi para pengusaha. Sekalipun itu sudah dinyatakan dalam dokumen resmi, tetapi pada saat tataran di operasionalnya itu sering. Betul. Gitu. Misalnya contohnya apa tuh yang paling real? Misalnya begini. Bahwa salah satu wilayah lokasi dalam RT/RW itu RT/RW itu bukan peruntukan untuk pertambangan. Warga menolak. Warga menolak. Dan sesuai dengan karena itu regulasi. Tapi karena alasan ini proyek nasional, ini kebijakan strategis nasional, apalagi yang sedang digaungkan oleh rejim sekarang, yang lebih ke infrastruktur dan investasi, maka itu bisa diubah RT/RW itu. Proyek kereta cepat misalnya. Salah satunya dokumen-dokumen resmi sebelumnya itu bisa. Ya salah satu case kereta cepat itu banyak melibas. Dokumen regulasi di daerah. Dan itu yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Berarti kalau tadi pemerintah pusat itu kalau kita periksa di awal kata komitmennya untuk sudah ada. Ke-6 ya federasi ke-6 implementasi. Tapi kok di implementasinya jelas sih itu. Ada apa ya ini? Ini kalau saya sih curiga-curiganya karena ini desakan advokasi berhasil para pengaruh ini, para pemodal ya. Betul. Iya, kalau kita periksa kan beberapa kasus yang kereta cepat di kita yang paling dekat ya di Bendungan Jati Gede, PLTU di Indramayu. Di luar Jawa juga banyak ya. Bendungan Wadas gitu di Jawa Tengah. Peluasan sawit, kemudian peluasan sawit lebih banyak di luar Jawa ya. Sekarang di Papua kan pembikinan sawah-sawah yang dengan membabat hutan gitu. Kemarin ada food estate. Wah, ini cukup. Dan itu melanggar melanggar RT/RW. Kebetulan kemarin cukup heboh juga tuh pada teman-teman Greenpeace, Walhi yang bikin YouTube terkait dengan food estate yang di Kalimantan Tengah ya, di Gunung Mas. Dan saya konfirmasi ke pejabat, salah seorang teman di itu dia jawab bahwa ini adalah kebijakan pusat, daerah tidak bisa menolak. Nah ini, padahal kita otonom ya. Ini barangkali. Oke, balik lagi nih. Otonom yang otonom yang semu palsu, otonom palsu. Dan barangkali ada nggak balik lagi kan, apakah kita akan menyerah seperti itu? Tidak ya. Saya kira perkumpulan inisiatif sebagai bagian dari elemen CSO harus menjadi bagian dan dia harus menjadi pionir, harus menjadi terdepan. Kita memiliki upaya gitu kan, untuk mempelopori kepemimpinan dalam penyelamatan sumber daya alam dan lingkungan. Artinya merusak lingkungan, mencegah kerusakan lingkungan, kemudian kita melawan perusakan lingkungan, itu sama dengan kita menyelamatkan sumber daya alam dan itu lingkungan. Misi inisiatif, salah satu misinya. Iya, itu yang kita ingin. Supaya lingkungan baik, sumber daya alam yang dikelola adil, berkelanjutan, kemudian mengutamakan pada penyelamatan, konservasi keanekaragaman hayati, maka kualitas kehidupan anak bangsa pun bisa meningkat, itu bisa lebih baik. Ya, saya akan menyitir salah sebuah firman Tuhan, firman Allah dalam Al-Qur'an. La yugojiru ma biqaumin hatta yugojiru ma bi anfusihim. Jadi sebuah bangsa, nation bisa berubah kalau diawali dari anpus, dari masing-masing. Upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman di jaringan CSO ini sudah cukup kuat. Tinggal sekarang bagaimana ini digemakkan dan menjadi masif gitu ya. Ada nggak tips barangkali untuk mendorong itu menjadi suara menjadi membesar? Oke, Pak Nandang. Karena soal permasalahan lingkungan hidup itu bukan soal etik, tapi sudah menjadi soal politik, soal kebijakan, soal policy, ya. Maka memang
kita harus banyak memproduksi gitu gagasan-gagasan, gagasan-gagasan perbaikan, gagasan-gagasan solusi versi masyarakat. Dan saya kira itu sudah bisa dilakukan. Peran inisiatif di situ? Ya, di situ. Salah satunya bagaimana kita menjadi bagian dalam membangun gagasan-gagasan solusi gitu ya, gagasan-gagasan alternatif yang kemudian didorong di dalam advokasi kebijakan. Jadi kebijakannya pun tergantung ya levelnya ya, mau di desa, mau di kabupaten, di provinsi atau nasional. Iya, artinya kita ingin mengisi gelas yang berisi seperempat air agar menjadi penuh. Bukan kemudian kita memiliki seperempat air, tapi kita pesimis gitu ya. Tapi kita akan isi itu supaya penuh. Kalau menurut Bung, melihat dari kondisi hari ini seperti itu, yang tadi mengisi gelas yang 3/4-nya itu, kira-kira butuh berapa lama itu ya waktu untuk mengisi itu? Melihat dari pengalaman. Ya, kerusakan lingkungan itu 40 tahun. 40 tahun. Jadi sejak diperkenalkannya industrialisasi. Industrialisasi, revolusi hijau, gitu, revolusi industri. Dalam rangka mengejar pertumbuhan. Investasi 40 tahun. Maka memang kita membutuhkan waktu gitu untuk memulihkan ini. Ya paling tidak 40 tahun ke depan. Dan kita bisa mulai ini dengan mengedukasi anak-anak muda. Anak-anak muda hari ini, karena mungkin tidak bisa selesai sekarang, tapi proses itu yang harus dijalankan. Dan inisiatif punya komitmen dan itu sudah menjadi misi, salah satu misi yang dan misi itu harus diperjuangkan. Misi itu bukan cita-cita kan, misi harus diperjuangkan. Misi itu ya. Sesuatu yang harus diwujudkan, harus diwujudkan. Dan Tuhan itu tidak melihat hasil, kan begitu, tetapi upaya. Kalau pemerintahnya komitmen, regulasinya pro lingkungan, anggarannya pro lingkungan, mungkin tidak butuh 40 tahun bisa pulihkan ini. Nah, ini pernyataan cukup relevan dengan kondisi hari ini, di mana kita 1-2 tahun ke depan itu ada event politik, dan event politik itu menyeleksi juga nanti memilih siapa yang akan menduduk dari mulai presiden, gubernur, bupati, wali kota. Nah, kalau mereka punya komitmen yang cukup bagus untuk lingkungan, itu tadi, kita tidak harus berlama-lama akan memulihkan kondisi lingkungan yang sudah rusak ini di kita. Berarti kita punya suara yang cukup signifikan kan. Bagaimana suara kita semua itu jangan sampai dimumurah lah gitu ya, dimumurah, untuk kita baktikan, kita wujudkan dalam bentuk kekuatan kolektif nanti dalam pemilu serentak. Nah, sebagai akhir kayaknya pesan-pesan khusus lah kita ingin, terutama dalam konteks ini tadi, budget yang begitu minim, kondisi lingkungan yang sudah begitu rusak, sementara ada nih peluang untuk perubahan itu melalui event politik, karena sudah menjadi kebijakan politik, tidak hanya menyangkut etis saja, karena etis di kita sudah ditinggal begitu saja. Apa nih dari pernyataan barangkali atau himbauan atau apapun lah? Ya, saya kira pertama CSO harus berkonsolidasi, berkonsolidasi untuk memberikan gagasan-gagasan gitu, gagasan-gagasan perubahan ke depan. Di berbagai isu apapun gitu, termasuk lingkungan. Tapi harus ada gerakan kolektif bersama, yang itu bisa disuarakan gitulah dalam event politik. Yang kedua, kita bisa sama-sama kemudian membangun kepemimpinan seperti apa yang ke depan yang harus dijalankan gitu ya. Makanya kriteria itu menjadi penting. Itu harus menjadi penting, dan itu harus disuarakan gitu, dan menjadi acuan bagi warga. Dan yang ketiga, ya kita harus memiliki, harus saya harus menjadi kekuatan alternatif untuk mengawal gagasan ataupun visi misi kandidat yang memang memiliki visi misi lingkungan gitu. Tapi tetap harus dikawal, tidak hanya selesai di pernyataan. Apalagi selesai nyoblos, setelah itu ditinggal, tidak seperti itu.
Oke, teman-teman, jadi obrolan kita dari mulai terkait dengan kebijakan yang tadi sudah dipaparkan, termasuk anggaran dan termasuk bagaimana ke depan dan memanfaatkan momentum ini menjadi penting, dan perkumpulan inisiatif karena punya misi untuk memperbaiki lingkungan di sini, ini bisa diajak kolaborasi, mungkin gitu ya, diajak kolaborasi untuk sama-sama menjaga, mendorong agar lingkungan kita semakin lebih baik. Saya kira ini cukup ini ya, walaupun masih berat lah ya bagi kita, tapi kita ini upaya kita harus tetap dilakukan untuk itu, dan obrolan ini harus disebarkan melalui podcast Perkumpulan Inisiatif ini. Jangan lupa subscribe ya, komen, like, and share obrolan kita, dan kita akan melanjutkan obrolan tentang lingkungan ini dalam episode berikutnya. Saya undur diri, Nandang Soerman, dari acara ini. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.